Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membuat video sesuai dengan permintaan beberapa orang di grup Telegram saya yang mungkin cukup bener ya. Dimana mereka mempertanyakan tentang BitMEX Sniper itu secara lebih rinci, karena mereka sadar bahwasanya BitMEX Sniper ini sangat berpengaruh dalam perubahan harga yang secara fluktuatif terjadi di semua pasar. Oke, jadi sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Di dalam video ini saya akan mengkombinasikan antara video saya yang ini ya kan, yang kita harus memantau tentang pergerakan paus ya kan, tentang whale board ini tadi atau robot si paus ini, dengan mengkombinasi BitMEX Sniper. Nah, apa yang akan bisa dilakukan oleh mereka berdua kalau mereka berdua bekerja sama? Sebenarnya dalam dunia trading cryptocurrency ataupun dunia trading apapun itu, kita bisa menilai dengan segala macam cara atau membuat semacam kayak strategi dengan menggunakan hal-hal yang memang sudah ada di zamannya dan eranya sekarang gitu, seperti robot paus, seperti BitMEX Sniper, dan masih banyak sekali sesuatu yang bisa sangat membantu entah di Telegram, entah di YouTube dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita kelompokkan secara mana yang teknikal, mana yang fundamental, mana yang logika dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya si robot trading dengan si BitMEX Sniper ini masuk ke dalam logika trading. Karena apa? Whalebot alias robot paus ini adalah sesuatu yang sudah terjadi, alias memang sudah dipindahkan. Kalau memang kalian nyimak di dalam video ini, kalian sudah tidak harus bingung-bingung lagi. Tapi kalau misalkan bagi kalian yang belum nonton, mendingan tonton video ini dulu baru balik ke channel ini lagi supaya bisa nyambung, oke? Nah, seperti yang kita tahu, ini adalah robot paus ini yang bisa melaporkan beberapa kejadian-kejadian yang telah terjadi di dalam dunia blockchain dan dunia cryptocurrency. Biasanya dia melaporkan sebuah transaksi yang cukup tinggi, ya kan, transaksi yang cukup tinggi di mana bisa mempengaruhi pergerakan si pasar itu tadi, oke? Nah, dari sini semuanya kita bisa mengkombinasikan antara si robot paus ini dengan BitMEX Sniper. Misalkan ya. Tetapi di sini karena si BitMEX Sniper ini bisa kita melihat bahwasanya dia hanya berfokuskan pada Bitcoin saja, karena memang di BitMEX ini transaksi terbesarnya adalah Bitcoin ya. Nah, di sini misalkan ada banyak yang nonton atau banyak yang nanya juga, sebenarnya ini udah cukup jelas ya. Kalau tulisannya 3M kontrak short dan tanda merah seperti ini, berarti ini tandanya terjadinya kontrak sebesar 3 juta dolar short yang akan membuat dan yang akan berpengaruh terhadap pasar. Itu biasanya cenderung akan turun. Kalau memang ada seperti hijau seperti ini ya kan, kontrak book biasanya ya seperti ini ya, 4,21 M kontrak book di 11.417, biasanya ini akan cenderung naik ya kan, karena ini adalah 4,2 juta dolar kontrak beli, karena ini market derivatif, oke? Nah, kalau misalkan ada tandanya liquid short ini atau liquid long gitu kan, ini sebenarnya pertanda bahwasanya kalau liquid short atau di sininya lambangnya hijau, di sini liquid short, berarti tandanya ada sebesar 2,3 juta orang yang sudah margin call alias sudah loss. Jadi kalau liquid ini hanya sekedar laporan, berarti ada total lebih 2,3 juta dolar telah loss. 1,97 juta dolar telah loss, 1,2 juta dolar telah loss gitu kan. Jadi bagi kalau di sini tulisannya short ya berarti orang yang milih short ini telah totalnya 1 juta dolar telah loss. Kalau di sini liquid long berarti totalnya adalah 1 juta dolar itu telah liquid long alias margin call alias loss alias liquid gitu ya. Jadi margin call itu adalah bahasa loss dari forex, liquid adalah bahasa loss dari futures ya kan. Kalau misalkan loss adalah bahasa biasanya trading gitu. Sebenarnya semuanya sama aja, antara margin call, liquid, dan loss itu semuanya sama aja gitu kan. Cuma beda pengucapannya aja dan beda peruntukannya, biasanya maknanya sama aja. Karena di BitMEX Sniper ini cenderung terhadap, bukan cenderung ya, memang segalanya tentang Bitcoin. Dan di si robot paus ini kadang-kadang Bitcoin, kadang-kadang dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengkombinasikan karena seperti ini ya. Coba cari posisi yang paling enak untuk mendengarkan sedikit cerita singkat dari saya. Jadi gini, di dalam dunia cryptocurrency atau di dalam dunia blockchain, saya percaya banget bahwasanya setiap pasar dunia itu saling berhubungan.
saling berhubungan, entah Binance, entah Bittrex, entah Bitstamp, entah Huobi Global, entah Coinbase dan sebagainya. Jadi, apabila memang ada transaksi yang menunjukkan perubahan atau terjadinya pengiriman dalam jumlah besar Bitcoin, itu sudah bisa dipastikan bahwasanya ada beberapa atau sekelompok orang atau sekelompok cukong atau sekelompok paus yang memang sudah niatnya untuk menggerakkan harga. Karena sudah tidak adanya tembok yang ada di dalam market itu. Padahal mereka juga sudah menyisakan beberapa ribu Bitcoin di market itu. Maksudnya bagaimana Bang? Maksudnya seperti ini. Misalkan seperti ini. Ada laporan dari si robot paus ini, 2.500 Bitcoin atau setara dengan 30 juta dolar, yang akan kita bulatkan saja, ditransfer dari OKEX ke Binance. Jadi 2.500 Bitcoin dari OKEX itu pindah ke Binance. Sebenarnya di sini itu menyimpan sebuah tujuan yang cukup tersembunyi, tetapi masih kita bisa simpulkan. Maksudnya seperti apa? Ada beberapa sekelompok orang, entah individu maupun dalam bentuk kelompok, di dalam market OKEX itu mau meng-sell secara besar-besaran di Bitcoin. Tetapi perhitungan mereka, tembok beli atau tembok yang ada itu tidak sesuai dengan jumlah Bitcoin yang mereka punya. Logikanya, kenapa kita harus pindahin ke Binance kalau memang di OKEX itu masih ada temboknya? Jadi, tembok belinya sudah bisa diperkirakan itu hanya kuat sampai sekitar, misalkan sekarang harganya 11.000, hanya kuat sampai 10.000. Apabila dipaksakan didam sebesar 5.000 Bitcoin, itu akan terjadinya kerugian yang cukup besar. Maka dari itu, 2.500 Bitcoin yang telah dilaporkan berpindah dari OKEX ke Binance, itu memang tujuannya agar untuk mendam atau men-sell secara besar-besaran, men-sell secara instan, secara bersamaan yang mengakibatkan perubahan harga. Di sisi lain, ada kelompok mereka yang memang sudah bertindak sebagaimana mestinya mereka bertindak. Jadi ini semuanya itu hanya permainan para paus itu tadi. Di saat mereka memindahkan beberapa Bitcoin atau 2.500 Bitcoin dari OKEX ke Binance, 2.500 Bitcoin itu sudah siap untuk di-sell secara instan di Binance. Tentu saja 30 juta dolar atau 2.500 Bitcoin itu cukup berpengaruh untuk mendam atau mengeksekusi instant sell sehingga harga itu bertindak ke bawah, sehingga harga itu bergerak ke bawah alias dump gitu kan. Di saat itu juga OKEX juga bersamaan untuk mendam harga tersebut. Jadi Binance dan OKEX itu sudah cukongnya ini memang satu orang, tetapi karena memang temboknya tidak terlalu kuat di OKEX, Bang, kan Binance memang kuat, iya. Tapi kalaupun memang ada 10.000 Bitcoin di Binance, itu tidak akan pernah bisa dijual dengan harga yang tidak terlalu begitu jauh. Artinya butuh dipindahkan ke beberapa market untuk menjual secara instan agar Bitcoin itu cepat laku tapi tidak terlalu murah. Bisa dijual di Binance tapi biasanya akan laku lebih murah. Misalkan mereka memperkirakan sell instan ini hanya sampai 10.000, tetapi di Binance ini hanya ada 9.000 temboknya. Tapi kan nggak mungkin dong mereka ngambil rugi. Jadi lebih baik mereka sell instan ke 10.000, sisanya mereka pindahkan ke market lain dan di sell instan juga di 10.000. Oke, balik lagi ke cerita intinya. Nah, di dalam cerita intinya ada orang yang sudah men-siap instant sell entah di OKEX, entah di Binance, atau mungkin dia juga udah mempunyai Bitcoin di market lainnya. Dan ada pula seseorang yang ditugaskan khusus ya kan mengkontrak short Bitcoin alias mengkontrak short Bitcoin di dalam BitMEX Sniffer atau market derivatif lainnya. Kenapa di BitMEX Sniffer? Karena BitMEX Sniffer adalah laporan dari yang dikeluarkan BitMEX alias seperti kayak robot mata-mata gitu kan. Kenapa harus di BitMEX ya kan? Kenapa harus di BitMEX? Karena memang dia derivatif yang paling tinggi alias mereka mempunyai sebuah kekuatan yang cukup berpengaruh di dalam pergerakan market pasar dunia. Jadi memang itu sudah disengaja. Jadi memang dia sudah mengkontrak 1 juta dolar, misalkan leverage 10 kali lipat di dalam BitMEX Sniffer itu dikontrak short gitu kan. Nah, di waktu yang bersamaan pada saat mereka itu menginstal send di Binance dan di OKEX ataupun di market lainnya, mereka juga mendapatkan profit. Karena apa? BitMEX ini juga mengikuti pasar pergerakan dunia. Ketika semuanya saling berhubungan antara si cukong, antara si paus, antara para arbiter dan para pemain trader derivatif. Loh, kok arbiter ikutan? Ya, memang arbiter ikutan. Mereka mempunyai sebuah tempat yang memang sudah sesuai dengan ukuran dan taraf mereka.
Contoh, yang bagian ngedam ya bagian ngedam, bagian kontrak short atau kontrak short di dalam BitMEX atau market derivatif yang lainnya ya bagian itu. Dan para arbiter itu untuk menyeimbangkan harga, untuk supaya mensamakan harga. Ketika ada Binance dan OKEX itu didam, berarti seluruh market dunia juga harus didam, yang akan mengakibatkan seluruh market derivatif yang mengikuti BitMEX dan mengikuti top market dunia itu otomatis akan kedam. Dan beberapa oknum mereka juga sudah berjaga di market derivatif yang kecil-kecilnya seperti Snapex dan Bityard dan sebagainya. Walaupun Snapex dan Bityard ini termasuk over the counter market, setidak-tidaknya mereka mengikuti 5 top market dunia dan salah satunya adalah ya Binance, Coinbase, OKEX, dan mereka juga mengikuti dalam BitMEX. Jadi semuanya saling berketergantungan, saling semuanya direncanakan. Ya bang, kalau misalkan kayak gitu ya yang kaya makin kaya, ya yang kaya makin kaya. Maka dari itu bagaimana kita di si miskin supaya tidak mensia-siakan apa yang telah direncanakan mereka. Kita sebagai si miskin, jadi jangan terlalu berendah diri. Kalau memang kita bertujuan untuk mendapatkan profit secara signifikan dan secara maksimal, jadi bukan kita untuk mempermainkan atau mengikuti gaya mereka, kita nggak akan kuat. Kita mana punya sih 30 juta USDT, ya kan? Kita mana punya sih sekian ratus triliun kayak gitu dan sebagainya, ya nggak akan bisa. Jadi kita harus mengikuti apa yang telah terjadi, apa yang mereka rencanakan, ya kan, dibantu dengan si robot paus dan si BitMEX sniper ini tadi. Kita hanya mencari selisih. Kita hanya mencari selisih menggunakan leverage 10 atau menggunakan leverage 100 kali lipat, dan setiap hari mereka itu pasti bergerak. Walaupun kadang hari ini rame, kadang hari itu enggak gitu. Jadi, kesimpulan dalam video ini adalah sebuah cerita bagaimana semua market itu kok bisa sama dan kok bisa orang yang makin kaya itu makin kaya. Jadi pada saat mereka mendam di 5 top market dunia, di saat itu pula mereka bersamaan mengkontrak short, ya kan, atau mengkontrak short di dalam BitMEX Reaper ataupun semua segala bentuk market derivatif yang lainnya, sehingga mereka itu bisa mendapatkan profit yang sangat-sangat maksimal. Tetapi sialnya mereka, bukan sialnya, ya memang dunia ini nggak segampang itu. Jadi semacam ada seperti dua kubu di dalam dunia cryptocurrency ini. Ada yang kubu buy, ada yang kubu sell gitu kan. Jadi ada yang kubu long, ada yang kubu short. Jadi mereka semuanya itu banyak-banyakan uang aja gitu. Ketika si satu kubu itu ingin bahwasanya harga itu didam, tapi kubu yang lain juga mempertahankan. Bagaimana cara mempertahankan? Untuk mengkontrak lebih tinggi, untuk menginstan buy lebih tinggi. Kalau mereka menginstan sell 30 juta dolar, ya kan, berarti mereka harus menginstan buy 30 juta dolar juga untuk mengimbangi harga tersebut. Nah, bagaimana cara mereka menang? Ya supaya banyak-banyakan duit itu tadi. Mereka yang lebih banyak uangnya, ya mereka yang akan menang, karena mereka sudah mengkontrak di market derivatif gitu kan. Mereka hanya mempermainkan Bitcoinnya saja gitu. Sebenarnya mereka mengambil profit dari market derivatif, entah BitMEX, entah Bityard, entah Snapex, entah Binance Futures dan lain sebagainya. Seperti itu yang terjadi. Jadi si Whalebot atau si robot paus ini kita bisa definisikan sebagai apabila adanya transaksi yang memang lebih dari seperti 2.500 Bitcoin, 3.000 Bitcoin. Kalau memang sudah dipindahkan ke market, berarti siap-siap aja market itu akan turun secara signifikan. Ditambah lagi BitMEX Sniper yang melaporkan bahwasanya misalkan terjadi kontrak short sebesar 5 juta dolar. Nah, itu sudah bisa dipastikan bahwasanya rencana mereka mulai dijalankan. Lalu bang, kenapa kadang-kadang gue ngikutin kok kadang-kadang gagal? Ya itu bukan kalian yang gagal, tetapi mereka yang gagal. Mereka gagal untuk menggerakkan harga karena ada kubu lawan mereka itu tadi. Seperti memang ada lawan bebuyutan, ada semacam kayak orang yang intens banget dengan naik, ada orang yang intens banget dengan turun gitu. Siapa aja yang menang kita nggak akan tahu gitu. Kita hanya bisa memanfaatkan momen. Tetapi setidak-tidaknya yang mau saya sampaikan di video ini, ketika ada transaksi seperti itu dan ketika ada transaksi di dalam robot paus dan BitMEX Sniper, setidak-tidaknya akan terjadi perubahan harga walaupun sedikit. Nah, itu yang kita ambil. Kalau mereka mengambil take profit itu antara 10-20%. Kalau kita cukup 1% saja, cukup 2% saja per hari dengan menggunakan leverage 5 kali atau menggunakan leverage 10 kali lipat. Nah, dari situ semuanya kita bisa simpulkan bahwasanya kita jangan terlalu banyak bermimpi untuk mengikuti cara mereka. Kita harus mempunyai cara sendiri untuk mengamankan, dan kita untuk mirror diri aja lah. Kita ngaca diri bahwasanya kita siapa. Kita tidak punya uang sebanyak 30 juta dolar, kita tidak punya uang jutaan dolar. Dan bagaimana tata cara kita untuk tetap profit dan tetap bertahan dalam dunia cryptocurrency, yaitu mengambil selisih pada saat si Whalebot dan si BitMEX Sniper ini telah
memberikan sebuah notifikasi gitu kan juga cukup simpel kan, adanya di Telegram, bisa lihat di handphone, bisa lihat di kapan aja gitu kan, dan sekarang juga BitChart itu bisa main di mana aja gitu kan. Lalu tetap yang saya rekomendasikan tetap BitChart, karena BitChart ini mempunyai leverage 5 kali dan mereka juga sangat friendly, gampang untuk pengoperasiannya gitu kan, dimana kita bisa dimanjakan dengan fitur-fitur yang sangat sederhana. Kalau misalkan ketika klik marginnya tinggal klik aja, limitnya tinggal klik limit aja gitu. Jadi kalau memang adanya si Whale-bot, berarti adanya BitMEX Stripper juga. Biasanya Whale-bot dulu baru BitMEX Stripper, tapi bisa juga BitMEX Stripper dulu. Nah, maka dari itu kita harus mengambil kesempatan ketika ada pengiriman sesuai dengan video yang saya jelaskan di sini, ya kan, yang si video robot paus itu tadi. Dan ketika memang ada kontrak short atau kontrak long yang ada di BitMEX Stripper, maka kita cepat-cepat untuk mengopen posisi. Dan sekali lagi, jangan serakah, jangan greedy untuk mengambil take profit. Take profit tetap hanya 5-10% saja. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya kalian harus mawas diri, kalian harus tahu diri. Kalau memang kalian modal cuma 10 juta, ya jangan harap 1 bulan kalian bisa mendapatkan seratusan juta gitu ya. Profit sederhana, rumusnya adalah 10% dari total margin kalian itu dikali 10% juga. Jadi kalau misalkan ingat ya, kalau modal kalian 10 juta, ya kan, open posisinya itu 1 juta. Dan total profit kita rata-rata per hari itu hanya sekitar 100 ribu. Kalau kalian modalnya 10 juta. Jadi kalau misalkan kalian modal 1 juta, open posisi 1 juta, loss. Stres kalian. Itu kesalahan trader pemula. Jadi di akhir video ini juga mau saya jelaskan bahwasanya ketika kalian mempunyai saldo 2 juta dan tiba-tiba kalian meng-all-in 2 juta itu tadi, atau tidak membaginya secara benar, secara money management, secara 10%, atau setidak-tidaknya kalian, jangankan 10%, kalau misalkan kalian modal 2 juta, kalian mainkan 1 juta, stres kalian. Tapi ketika kita memainkan hanya 10% total dari modal, itu tidak akan terlalu mengguncang psikologi kita. Kita harus bisa lebih mengontrol diri kita tadi gitu loh. Kalau memang kalian pengen punya penghasilan 1 juta per hari, ya jelas open posisi kalian harus kurang lebih ya sekitar 10 juta per open posisi. 10 juta, 10%-nya adalah 1 juta. Kan gitu. Kalau misalkan kalian modal masih 1 juta, ya jangan terlalu mimpi. Oke? Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini agar menjadi channel edukasi terbaik di Indonesia. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.